Phoenix Daris Radio Station, selamat datang di Check Up. Hari ini sama Dodio Sandra, dan Check Up masih merupakan kerjasama Phoenix Radio Bali dan juga FK Unmas. Banyak remaja mungkin belum mengetahui apa itu kista dan bagaimana hal ini mempengaruhi tubuh mereka. Seberapa penting bagi remaja untuk mencari bantuan medis jika mereka menduga memiliki kista, dan apa yang harus mereka lakukan ketika merasa tidak nyaman atau cemas dengan gejala yang mereka alami. Hari ini di Check Up, Dodio Sandra tidak sendirian karena sudah ada Kaprodi Pendidikan Profesi Dokter FK Unmas Denpasar. Sudah bergabung sama Doi adalah Dr. Made Tangkas SPOG MPH. Selamat sore Dok, apa kabar? Selamat sore. Senang sekali bisa hadir. Ini berarti kedua kali ya on air ya? Ini kedua kali. Dengan tema yang berbeda, dan hari ini kita mengambil tema adalah mengenal kista pada remaja. Betul sekali. Tadi belum talk show, teman saya udah lihat di Instagram kan. Ya. Emang cowok bisa kena kista? Ada yang nanya kayak gitu. Hari ini kita akan bahas. Pertanyaan yang menarik kan. Betul, karena betul, banyak betul. orang mungkin kenal atau pernah dengar istilahnya tapi nggak tahu dalamnya seperti apa. Okay. Dok, membahas tentang kista. Sebenarnya kista itu apa sih, Dok? Baik, sebelum kita mulai, Mas Dodi, Ya. Bang Dodi atau Beli Dodi, Boleh. Bener, saya bisa memanggil beliau Bang, Beli dan sebagainya ya. Boleh. Oke. Sebelumnya ada sedikit ralat nih. Nah, kebetulan sudah terjadi pergantian pimpinan. Nah, sekarang saya tidak lagi menjabat sebagai Kaprodi. Oke. Namun tetap ada di mendukung semua program Unmas. Siap. FK Unmas supaya FK Unmasnya lebih maju. Oke, kita maju bersama-sama. Siap. Salah satunya adalah tetap menjaga kesehatan. Nah, balik lagi ngomongin kista nih pada remaja. Sebelum kita ngomongin fokusnya pada remaja, kita ngebahas kista dulu. Oke. Kista itu apa sih, Dok? Oke, istilah kista itu untuk menjelaskan sebuah kantong ya, kantung yang berisi cairan yang berkembang di dalam tubuh, Oke. Ya, jadi kalau di dalam tubuh kita terdapat di dalam tubuh ya, kalau di luar tubuh itu kita sering namakan sebagai bula, bukan kista. Ini berarti di dalam Di dalam ya. ya, di dalam tubuh, di dalam rongga perut seperti itu. Itu kita sebut sebagai kista. Nah, kalau kista ovarium seperti topik kita, itu adalah kantong yang berisi cairan yang berkembang di dalam atau di permukaan indung telur. Oke. Ya, ovarium itu istilah medis, istilah betul. awamnya adalah indung telur. Oke. Di mana indung telur itu berfungsi untuk tumbuh dan berkembangnya sel telur yang kemudian setiap siklus haid dia akan dikeluarkan dalam proses yang kita sebut sebagai ovulasi. Oke. Nah, di dalam ovarium ini tumbuh kantung yang berisi cairan yang tidak semestinya tumbuh di tidak situ. Semestinya. Namun tentu harus dibedakan nih. Ya, tentu harus dibedakan mana yang kita sebut kista, mana yang bukan kista. Oke. Ya kan ya. Nah, jika kita menemukan kantung itu berukuran lebih dari 5 cm diameternya, maka kita sebut kista. Oke, Karena, dari diameter ya. Ya, betul. Karena kista sendiri itu terdiri dari berapa jenis. Oke, ada beberapa jenis kistanya. Ya, betul. Kista ovarium ya terutama kita bicara kista ovarium. Yang pertama adalah kista fungsional. Kista fungsional. Ya, kista ini biasanya terbentuk dari folikel. Ya, di dalam indung telur itu memiliki berjuta-juta folikel ketika bayi itu lahir. Kemudian pada saat dia mulai menas atau haid pertama kali, jutaan folikel itu hanya bertahan sekitar 300.000 saja. Dan sangat jauh berkurang ketika perempuan itu mengalami menopause. Ketika awal remaja tumbuh berkembang, menopause akhirnya menghilang. Ya. Nah, itu yang fungsional. Ya, enggak. Folikelnya. Folikelnya, sorry. Kita bicara folikel dulu supaya menuju ke kista fungsional. Kista ini, folikel ini setiap siklus haid dia akan tumbuh dan berkembang menjadi yang disebut dengan folikel de Graaff atau folikel utama ya, kita bahasakan folikel utama di mana di dalamnya berisi sel telur. Dari folikel isi sel telur. Isinya sel telur kan ya. Biasanya dalam satu siklus itu normalnya adalah berkembang maksimal 12 folikel. Mereka berkompetisi untuk menjadi yang utama dan menghasilkan sel telur. Bersaing lah mereka di situ ya. Ya, hidup ini penuh persaingan. Betul. Iya. Lalu bahkan sejak dari ovarium. Nah, lalu ketika terjadi ovulasi, maka folikel utama tadi atau folikel de Graaff tadi dia akan pecah.
mengeluarkan sel telur. Ya kan? Terbayang ya. Nah, kemudian sisanya itu kita sebut sebagai corpus luteum. Nah, ada kondisi di mana folikel itu tidak pecah. Kondisi tidak pecah ya. Nah, kondisi yang tidak pecah ini yang kemudian akan membentuk yang kita sebut dengan kiste fungsional. Kista fungsional yang tidak pecah itu. Betul. Kayak gagal menetas gitu ibaratnya. Gagal menetas ya. Ini kiste fungsional, dan kiste fungsional ini mungkin dia tidak akan lebih dari 4 cm ukurannya. Itu ya. Lalu yang kedua ada kiste pada corpus luteum. Corpus luteum tadi saya sudah sebutkan, ketika folikel dominan itu pecah, sel telurnya keluar, sisanya atau cangkangnya itu kita sebut sebagai corpus luteum. Itu dalam pemeriksaan USG itu bentuknya menyerupai kista. Bentuknya yang menyerupai kista ya, berupa kantong yang berisi cairan. Di mana nantinya kista corpus luteum ini akan terserap sesuai dengan siklus haid itu sendiri. Gitu. Itu kita sebut sebagai kista fungsional. Nah, kista berikutnya adalah kista endometriosis. Kista endometriosis ini terbentuk oleh kondisi yang kita sebut sebagai endometriosis. Tapi mohon maaf dok, nanti pas berbicara mic-nya. Jangan terlalu jauh. Nanti kalau terlalu mundur suaranya kagak kedengeran. Iya, baik. Jadi kista endometriosis ini terbentuk pada kondisi perempuan itu mengalami endometriosis. Endometriosis itu adalah tumbuhnya sel dinding bagian dalam rahim di luar rahim. Yang artinya itu sudah tidak seharusnya lagi. Dan tidak normal. Nah, salah satunya adalah di ovarium atau indung telur. Nah, setiap haid sel ini akan mengeluarkan darah. Darah itu terkumpul sedemikian rupa, kemudian membentuk kista yang kita sebut sebagai kista endometriosis atau endometrioma. Memang agak istilah kedokteran ini agak susah ya saya sebutkan ya. Saya tidak berani menimpali, takut kepleset. Atau kita sering sebut dengan kista coklat. Kista coklat. Nah, dok boleh nanti pakai istilah-istilah yang lebih awam yang lebih biasa aja. Iya betul. Nah, ini ada istilah awamnya kista coklat ya. Itu. Lalu yang ketiga adalah kista dermoid. Kista dermoid ini dari sel-sel awal, sel-sel embrionik. Itu yang membentuk kista, dan ini sudah cukup complicated ya. Itu perlu penanganan yang lebih intensif ya. Karena kalau terjadi pada umur-umur kecil, remaja atau anak-anak. Jika itu kita temukan pada umur anak-anak atau bahkan setelah menopause, ini prognosenya jelek. Kemungkinan dia menjadi kanker itu tinggi. Kategori kankernya tinggi. Salah satu pemicunya berarti? Bukan, memang bentuk kistanya itu adalah jenis kista yang kanker ketika kita temukan di umur-umur awal atau akhir periode anak-anak haid. Atau menopause tadi. Nah, yang keempat adalah kis adenoma. Ini terbentuk juga dari permukaan ovarium. Ada yang isinya cair, kita sebut sebagai cis adenoma serosa, istilahnya nggak usah dihafalkan karena ada ujiannya juga. Betul. Lalu ada yang kental yang kita sebut dengan cis adenoma mucosa. Nah, kemudian yang kelima ini agak sering nanti diderita oleh remaja kita, yaitu polikistik kista. Polikistik kista ya, cis polikistik. Ini muncul pada sindroma polikistik. Sindroma polikistik ini untuk menyebutkan kondisi di mana folikelnya yang tumbuh itu kan tadi saya bilang 12 ya. Tadi ya benar. 12 ya. Ini jauh lebih banyak pada satu siklus. Nah, karena dia tumbuh lebih banyak, maka dia akan dapat mengacaukan siklus hormonal pada penderitanya dan otomatis dia akan mengacaukan siklus haidnya. Termasuk juga tingkat fertilisasinya. Itu udah kelima tuh. Enggak, fertilisasi kemungkinan kesuburannya. Enggak, maksudnya jenis kistanya udah yang kelima ya? Yang kelima. Nah, yang keenam masih ada nih dok, berapa nih? Kista yang berbahaya, yang cenderung ganas. Ada. Yang tadi ganas. Itu kista yang jinak-jinak aja. Yang ganas itu biasanya dari dari hasil pemeriksaan ada gejalanya. Biasanya dia bersekat-sekat cairan, kemudian di gambaran USG-nya tidak seragam, ada yang hitam, ada yang putih. Dan pada klinisnya juga perempuan yang memiliki kista ini biasanya mengalami
penurunan berat badan yang cepat, penurunan nafsu makan, dan gejala-gejala lain. Berarti reaksi ke tubuh si penderitanya jauh lebih kelihatan langsung. Lebih kelihatan langsung. Oke, itu berarti jenis-jenis kista. Tapi mungkin yang paling sering yang dokter dapat dari masyarakat keluhan selama ini kalau di Bali kista apa yang terakhir? Kista simplek ya. Kista simpel yang tadi yang yang tidak ganas. Untung yang masih belum serosa ganas. Serosa biasanya kita dapatkan. Kista serosa. Baik, tapi sebenarnya penyebab utama mungkin pada remaja-remaja apa sih yang menyebabkan sampai ada kista? Apakah mungkin ya dok dalam artian kadang kalau misalkan masalah stigma di masyarakat ya mereka mikir kayak dari dulu udah begitu jalannya. Kadang kan kayak gitu, kadang kala. Makanya saya pikir kayaknya tanpa alasan kalau dijelasin sedikit tadi kan udah ada tuh gambaran ya. Tapi sebenarnya apa pemicunya, penyebab utamanya? Oke, jadi pada prinsipnya kalau penyebab utama kita ditanyakan penyebabnya, sampai saat ini pun kita tidak menemukan atau belum bisa memastikan apa yang menyebabkan. Belum ada keilmuan membahas sejauh itu berarti? Penyebab exactly-nya. Ya. Namun pemicunya kita bisa duga. Salah satu dugaan yang pertamanya adalah masalah hormonal misalnya. Nah, kista ini sering muncul akibat ketidakseimbangan hormonal. Jadi hormon perempuan, progesteron dan estrogen itu dimulai berkembang dan memiliki siklus yang aktif ketika perempuan itu memasuki masa menstruasi. Nah, pada beberapa kondisi yang tidak seimbang itu dapat mempengaruhi ovulasinya dan memicu terbentuknya kista fungsional seperti tadi saya bilang. Nah, kemudian kehamilan. Pada yang sudah berkeluarga kehamilan ini juga. Kehamilan memicu kista, tapi dia jenisnya kista corpus luteum. Nah, kemudian pada yang yang mengikuti siklus menstruasi misalnya, itu juga kalau siklus menstruasinya panjang, artinya lebih dari 45 hari, itu beberapa penelitian menyebutkan ini memiliki resiko karena sudah tidak normal ya dengan akan mengalami kista. Lalu perempuan yang mengalami endometriosis seperti yang saya bilang tadi, dia cenderung atau memiliki resiko akan mengalami kista coklat tadi. Gitu ya itu. Nah, kemudian ada penyakit radang panggul. Itu radang panggul apa? Radang panggul itu infeksi organ-organ genitalia atau organ-organ kandungan yang bagian dalam. Bisa rahimnya, bisa saluran telurnya, bisa indung telurnya sendiri. Dari pemicu itu salah satunya mungkin saja gitu. Kalau infeksi ini tidak tertangani dengan baik, dia akan mengalami proses pembentukan nanah. Berarti dari luka jadi nanah tadi. Infeksi menimbulkan nanah sehingga dia terbentuk yang kita sebut sebagai abses. Nah, abses ini kan juga kantong yang berisi cairan tapi isinya nanah. Nah, itu kita sebut dengan tubo ovarial abses istilahnya. Nah, itu isinya memang nanah itu. Nah, kemudian sindrom ovarium polikistik tadi yang tumbuhnya folikel banyak itu. Nah, salah itu juga memicu terjadinya terjadinya kista. Di samping faktor genetik, beberapa penelitian juga menyatakan itu kegemukan, obesitas berarti juga ngaruh ke situ ya. Resikonya. Nah, makanya jangan gemuk-gemuk. Olahraga lah kita olahraga lah, gaya hidup sehat lah ya. Betul. Tapi pada remaja dan juga orang dewasa pemicunya apakah mirip berarti? Ya, pada perempuan mirip. Pada perempuan mirip ya. Mirip. Berarti pemicu-pemicu tadi tidak memungkiri bahwa yang remaja pun bisa terkena seperti tadi ya. Betul. Tanda-tanda awal deh dok. Nah, sebelum kita break ke segmen berikutnya, ada nggak tanda-tanda yang bisa kita detect bahwa wah kayaknya ini harus cek dulu deh gitu. Ya. Sebenarnya 80%, 70-80% kista itu ditemukan tidak sengaja. Nanti saya mohon dibahas nanti di segmen 2. Kenapa bisa ditemukan secara tidak sengaja? Kita masih di check up sampai jam 6 sore. Masih ada Doi di check up untuk sore hari ini. Dan tadi Doi sempat bilang kalau misal kamu punya pertanyaan silakan langsung tanya di WhatsApp 0812-383-9100. Silakan sebutkan nama, nanti pertanyaannya apa. Karena kebetulan juga ada Dokter Tangkas yang siap menjawab semuanya. Dok, tadi sebelum break kita sebenarnya membahas adalah sering kali terjadi bahwa kista ini tidak terdeteksi. Saya tahan, jangan dijawab tadi. Coba karena memang pada kenyataannya seringkali saya lihat tiba-tiba harus perawatan karena kista dan segala macam. Apa pemicu hal seperti ini? Kok sakit tidak bisa dideteksi? Iya.
Jadi kista itu terutama yang jinak ya, yang jinak itu biasanya pertumbuhannya itu pelan. Pertumbuhan pelan, oke. Pelan, yes. Kemudian dia baru bisa memberi keluhan pada ukuran tertentu. Misalnya ukuran di atas 7 cm. Oke, tadi 5 ke atas berarti 5 ya? ke atas tadi ya, 7 cm atau malah 10 cm. Dia baru bisa menimbulkan keluhan. Oke. Dan biasanya keluhan pasien datang ke dokter itu bukan keluhan kista, tetapi keluhan yang berbeda. Misalnya yang paling sering itu adalah nyeri panggul, nyeri di daerah bawah, nyeri punggung belakang, seperti itu ya, punggung pasti belakang ya. Itu bisa ketidaknyamanan yang seringkali tidak terpikirkan oleh penderitanya. Betul. Nah, kemudian yang lainnya adalah gangguan haid. Menstruasi nggak lancar, baru ngecek ke dokter, kenapa ya dok gitu? Iya, atau nyeri ketika haid. Oke. Nah, nyeri ketika haid. Nah, kemudian yang sering juga dia merasa kok perut saya tambah besar gitu ya. Nah, karena itu dia berada pada area rongga panggul dan tentu saja ketika pembesarannya signifikan merubah bentuk perutnya, maka dia akan merasa aneh. Baru dia check up, baru merasa. Iya, kemudian sering kencing kayak begitu ya. Nah, keluhan-keluhan seperti inilah yang sering membawa pasien ini menemui dokternya. Lalu ketika diperiksa dengan seksama ternyata ada kista yang tumbuh. Seperti itu. Lalu kalau ngomongin tentang remaja di Bali sendiri, apakah mereka cukup aware masalah kesehatan seperti ini, dok? Kalau melihat perkembangan ke belakang? Ya, biasanya remaja itu akan mengeluh kepada orang tuanya ketika pertama haidnya tidak lancar. teratur. Tidak teratur. Oke. Tidak lancar atau mengalami nyeri haid. Nah, biasanya dari situ baru ketahuan. Itu paling sering tuh remaja-remaja putri kita. Dia tidak ngeh terhadap ada kista atau tidak pada dirinya. Begitu. Tapi seperti saya bilang tadi, karena tanpa ada ciri-ciri yang mungkin seperti kita kayak demam atau flu dan pilek, ya kan? Ini akhirnya agak apa ya? Kadangkala stigma di masyarakat adalah kalau kista adalah sesuatu yang menyeramkan untuk masa depan perempuan ke depannya. Itu yang sering terjadi. Ya kan, sering terjadi tanpa mereka tahu harusnya seperti apa. Nah, lalu tindakan-tindakan mungkin yang pernah dilakukan pertama setelah mereka datang sama orang tuanya remaja-remaja ini, apa yang coba dokter sampaikan ke mereka atau biasanya? Biasanya dokter akan melakukan analisa dengan saksama ya. Jadi kita akan menentukan ukuran kistenya berapa. Ukuran dulu ya. Kemudian dari penampakan ultrasonografi yang dilakukan itu kita bisa menduga nih. Ini kira-kira kistanya akan mengarah kemana. Gitu ya. Kista akan mengarah kemana, karena tentu saja mendiagnosis kista ini jinak atau ganas tidak cukup hanya dengan pemeriksaan ultrasonografi saja. Tidak segampang itu gitu Tidak ya? segampang itu. Tapi pemeriksaan ultrasonografi memiliki peranan penting di awal untuk menimbulkan kecurigaan. Ini ganas nih kira-kira nih gitu. Saya balik ke stigma. Apa yang sering terjadi di Bali deh dok? Stigma yang salah atau mungkin bahkan itu mitos doang yang sering beredar di masyarakat yang kadangkala diamini oleh masyarakat kita. Kalau pada zaman dulu ya, terutama pada kista dermoid. Pada kista dermoid ini ketika dioperasi, itu kalau kita belah, isinya itu rambut loh. Rambut, gigi, tulang rawan. Gitu. Gitu ya. Nah, sering ini distigma bukan sebagai penyakit organ ya, tetapi penyakit ya berhubungan kiriman orang, mistis gitu. Gitu. Seperti itu. Makanya kalau zaman dulu di desa itu ada istilah, basangnya misi sambuk nih. Atau perutnya berisi. Itu. Nah, itu dia ya. Itu dia ininya. Jadi kalau kista yang kita temukan itu adalah kista dermoid yang isinya notabene ada rambutnya, ada giginya, ada tulang rawannya. Dan ada memang begitu. Memang begitu karena dia berasal dari sel primordial namanya, sel awal. Itu biasanya menjadi
mitos-mitos yang dipercaya sendiri. jatuh-jatuhnya mistis gitu. Jatuhnya mistis. Okay. Tapi emang beredar, nggak tahu ya kalau di luar Bali nggak tahu ya, teman-teman saya nanti saya tanya deh. Tapi emang di kampung saya di Buleleng ada tuh kayak gitu. Iya. Wah, pasti ada yang nggak suka nih. Kayak gitu ya. Iya benar. Padahal itu penyakit organ pada secara medis memang ada. benar adanya. Iya, Oke. Selain itu apa lagi, Dok? Nah, kemudian biasanya orang yang kena kista itu dia menjas dirinya, waduh susah dah saya hamil nih gitu. Betul. Susah dah saya hamil nih, gimana nih gitu. Iya. Sering beredar misalkan kayak ada tetangga masih SMA atau kuliah mengalami hal itu dan tiba-tiba dia ngerasa down aja. Aduh, padahal susah tidak punya perlu anak segala seperti macam. itu ya. Pada kenyataannya harusnya mereka nggak seperti bisa itu. harus tetap happy dan survive. Iya, karena kan penanganan kista itu disesuaikan dengan kista apa yang kita hadapi. Dengan jenis-jenis yang tadi yang ternyata banyak itu, saya pikir cuma kista itu satu. Ternyata ada banyak kista. Oke. Tapi prinsipnya, jika kista itu kita temukan pada remaja putri, maka tujuan utamanya selain menghilangkan kistanya adalah preservasi atau perlindungan terhadap organ indung telurnya. Oke. Indung telurnya ini harus dilindungi. Intinya diselamatkan. Okay. Semaksimal mungkin kita hanya mengambil kistanya saja dan menyelamatkan jaringan-jaringan normalnya, jaringan-jaringan indung telur normalnya. Karena proses regenerasi daripada indung telur itu cepat. Cepat sekali dia. Itu cepat sekali menjadi normal. Dan teknologi ini sudah bisa dilakukan. Udah lama ya, Dok ya? Iya, kan kalau kita melakukan operatif terapi kita tindakan operasi pada kista pada remaja, selalu kita lakukan itu. Selalu kita lakukan itu gitu. Jadi penyakitnya diambil, tapi tempat berlindungnya dirawat supaya lebih maksimal dan bagus. Betul. Bahasa gampangnya gitu ya, Dok ya? Ya, gampangnya kayak gitu sehingga fertilitas dari remaja putri itu juga terlindungi begitu. Ada nggak, Dok? Mungkin kalau stigma kan tadi tentang jenisnya atau juga tentang stigma bahwa tidak bisa hamil. Ada nggak? Misal kalau di Bali kan juga kadang, pakai ini deh untuk menghilangkan. Yang padahal sebenarnya harus konsultasi ke dokter gitu. Misal kayak apa gitu loh, Dok? Kalau penanganan secara non medis ya, biasanya yang diduga memiliki peranan itu adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat harus dilakukan. Ya, pola hidup sehat, makanan yang sehat. Jadi segera menemui dokter ketika dia mengalami masalah pada menstruasinya. Ada beberapa makanan yang diduga dapat mengurangi risiko. Ini masih diduga tapi karena memerlukan penelitian lebih lanjut. Salah satu itu disebutkan adalah kol ya. Daun kol. Itu mengandung zat yang bisa mengurangi resiko terjadinya kista. Tapi harus ada penelitian lebih lanjut lagi. Namun seberapa benar itu ya mari kita, kalau memang akan digunakan, yuk kita teliti secara ilmiah. Sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan kan gitu ya. Namun sekarang kecenderungan untuk menggunakan metode komplementer untuk melengkapi terapi yang sudah ada itu sangat pesat. Sangat pesat ya, bahkan beberapa sumber itu menyatakan ini dengan akupressure misalnya itu bisa loh mengurangi size dari kista tersebut. Dari ukuran tadi itu ya. Apakah benar atau tidak? Yuk kita teliti. Baik. Kita teliti, jika memang sudah terbukti secara ilmiah kita terima sebagai terapi komplementernya kan gitu ya. Sip. Kalau Viners ada pertanyaan, silakan sekali lagi di segmen terakhir. Ini sudah di 17.42, kita masih punya satu segmen. Silakan WhatsApp di 0812-383-9100. Dok, nanti tolong dibantu kalau teman-teman saya ada pertanyaan-pertanyaan ya. Sekali lagi silakan WhatsApp di 0812-383-9100. Masih ada Doi dan juga Dokter Tangkas sore hari ini di check up. Tadi Doi sempat ingetin jangan lupa WhatsApp 0812-383-9100. Kalau kamu punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, karena kita membahas adalah mengenal kista pada remaja. Dok, sudah ada Luhde yang sudah nge-WhatsApp di Phoenix Radio Bali di 0812-383-9100. Dari awal mens sampai sekarang hampir selalu sakit perut setiap bulannya. Mohon saran tahap per tahap, Dok. Apakah ada juga stigma yang katanya ini keturunan? Benar atau tidak? Baik. Kalau haid nyeri, pada episode kedua kita membahas nyeri haid pada remaja, masih ingat ya? Betul. Ya. Di situ saya sudah jelaskan kenapa bisa terjadi nyeri haid. Nah, apakah nyeri haid ini
keturunan atau tidak. Sampai sekarang kita tidak dapat menemukan bukti bahwa ini adalah penyakit keturunan. Tidak. Cuman secara psikis biasanya itu terjadi. Nah, dapat dijelaskan seperti ini. Misalnya nih, si anak masih kecil. Kemudian ibunya setiap nyeri perut ditanya, kenapa nyeri? Karena haid. Nyeri haid. Lalu kakaknya, mungkin kakak yang lebih tua darinya juga mengalami hal yang seperti itu. Nah, pada si anak ini biasanya terekam di bawah, terdoktrinasi, terekam di bawah alam bawah sadarnya bahwa kalau orang haid itu nyeri ya. Make sense. Kan? Yang seperti itu sehingga ketika dia mengalami nyeri pertama, haid pertama kali atau yang disebut dengan menars, dia merasakan nyeri itu. Dok. Jangan lupa bahwa nyeri itu ada dua, subjektif dan objektif. Nah, ini nyeri subjektif ini sebenarnya, gitu ya. Itu. Jadi tidak merupakan penyakit keturunan. Itu sudah tegas dibilang. Iya, karena memang belum ada penelitian sampai saat ini di dunia medis pun yang menemukan hal ini. Iya, seperti itu ya. Baik. Lalu apa yang harus dilakukan step by step? Yang pertama, jika nyeri itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, ya bisa ditangani dengan obat nyeri yang ringan. Seperti misalnya nih, paracetamol. Itu masih bisa? Masih bisa. Ada batas waktu nggak? 2 hari atau 3 hari setelah itu baru ke dokter atau gimana, Dok? Nah, sebaiknya. Kapan ke dokter? Ya. Kalau nyerinya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Silahkan ke dokter. Selama tidak mengganggu aktivitas is okay. Biasanya nyeri haid yang seperti itu, ini pasti namanya dysmenorrhea primer, itu akan terjadi di hari pertama sampai hari kedua haid. Setelah itu hilang. Itu dia hilang. Terima kasih buat Luhde, mudah-mudahan sudah dapat informasinya lebih detail ya. Tadi ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Terus ada Anya yang tadi nanya, selamat sore Kado dan juga Dokter Tangkas, apakah orang penderita kista masih bisa hamil dan memiliki anak? Mohon dijawab. Baik, jadi penderita hamil masih bisa hamil. Penderita kista masih bisa hamil. Kepleset nih. Sorry, mohon maaf. Maklum sudah sore ya. Karena ada reminder waktunya mepet banget, agak kepleset dikit. Baik. Penderita kista. Jadi penderita kista masih bisa hamil. Penjelasannya seperti apa, Dok? Nah, apa buktinya? Buktinya dulu ya. Pada saat proses persalinan saya sering menemukan kista. Ketika proses persalinan atau proses operasi sesar. Itu satu. Yang kedua, walaupun dia menderita kista ovarium pada sisi kirinya, namun sisi kanannya kan masih berfungsi normal. Dan dia bisa menghasilkan sel telur yang optimal sehingga bisa terjadi pembuahan dan kehamilan. Itu ya. Jadi itu. Lalu kalau misalkan terjadi kehamilan, mungkin pertanyaan lanjutnya, apakah ini berpengaruh pada anaknya? Pada anaknya nggak berpengaruh. Paling nanti pengaruhnya pada proses persalinan. Apabila lokasi kistanya itu berada di bagian bawah rahim, sehingga mengganggu proses penurunan dari bagian terbawah janin ketika proses persalinan lewat bawah itu dilakukan. Berarti tergantung letak dari kista itu sendiri. Namun ada namunnya nih. Penderita kista resiko hamilnya lebih kecil dibandingkan yang tidak memiliki kista. Kenapa? Karena bisa saja karena posisi kistanya dia menekan saluran telur. Kalau saluran telur ditekan oleh kista tersebut dan buntu, maka tidak akan bertemu sel telur dan sel sperma. Tidak ada proses. Sehingga tidak terjadi pembuahan. Seperti itu. Baik, Dok. Ini 17.53. Segmen terakhir the last, saya mungkin ingin dokter menyampaikan pesan kepada orang tua, mungkin kepada anaknya yang malu untuk cerita sama orang tua, apa yang sebaiknya harus dilakukan, atau kepada remaja-remaja, apa yang seharusnya dilakukan? Baik, yang para remaja jangan khawatir ya, karena jika Anda memiliki kista itu bukan berarti Anda tidak mungkin untuk hamil atau memiliki anak di kemudian hari. Yang paling penting dilakukan jika Anda memiliki keluhan-keluhan tertentu yang berhubungan dengan proses haid atau di areal di mana letak organ-organ kandungan itu berada, adalah segera menghubungi dokter langganan. Sehingga bisa dilakukan diagnosis nih. Kenapa terjadi keluhan tersebut? Nah, jika pada proses tersebut ditemukan kista, maka kita bisa tahu
apa yang harus dilakukan, terapi apa yang paling optimal, tindakan apa yang paling bagus yang dilakukan pada saat itu. Oke. Seperti itu. Siap. Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini sudah ngobrol di check up dan mudah-mudahan besok-besok masih ada dokter-dokter yang lain akan memberikan informasi yang bermanfaat. Pasti. Ya. Oke, mudah-mudahan buat Viners juga obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi setiap hari Jumat jam 5 sampai 6 sore ada check up bersama FK Unmas di mana semua permasalahan remaja akan kita kemas sesantai mungkin. Jika ada pertanyaan masih boleh kirim pertanyaan ke WhatsApp di 0812-383-9100 dan hari ini harus kita akhiri. Dodio Sandra pamit. Keep your imagination and always try to make it come true.